Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan kepada diri kita semua sampai detik ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melakukan ibadah, kemudian diikuti ibadah lainnya. Tentu ini adalah suatu keutamaan, tambah lagi dilakukannya di bulan yang penuh keutamaan ini. Kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga tahun depan kita tidak bisa berkesempatan mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah. Atau bahkan bisa jadi kita tidak bisa sampai menyelesaikan bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Fatimah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tanggal 4 Ramadan. Artinya beliau tidak menyelesaikan Ramadannya. Karena itu, marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat kita nanti. Qanaah adalah sifat merasa cukup, diberi banyak cukup dan diberi sedikit cukup. Karena masalah harta ini tidak adalah istilah cukup atau klimaksnya. Salah seorang kalau menyangka dia akan merasa cukup kalau Allah beri harta yang banyak. Salah pula seorang yang mengatakan seorang yang berpenghasilan pas-pasan tidak bisa qanaah, karena Allah akan memenuhi kebutuhan seorang hambanya. Hanya gaya hiduplah yang tidak membuatnya cukup. Qanaah adalah sumber kebahagiaan. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i berkata tentang qanaah, "Iza ma kunta za qalbi qanu'i fanta wa maliku dunya sawa'u." Jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka sungguhnya engkau sama seperti raja dunia. Lalu bagaimana caranya mewujudkan sifat qanaah pada diri kita? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar membuat diri kita menjadi qanaah. Yang pertama yaitu mengimani takdir Allah yang Dia tetapkan kepada kita. Rezeki kita telah diatur oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Sungguhnya Jibril membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya. Dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Yakinlah, selama seorang masih hidup, pasti rezeki dari Allah akan mendatanginya, walaupun semua orang menghalanginya. Yang kedua, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang qanaah adalah mereka yang senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin kadar rezeki yang Allah tetapkan pada dirinya itulah yang terbaik untuknya. Ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berusaha. Ia lebih percaya dengan janji Allah daripada keadaan dunia yang ia saksikan. Yang ketiga yaitu bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba hendaknya bersyukur dengan semua karunia yang Allah berikan kepadanya. Di antara cara yang dapat membantu untuk seorang bersyukur padanya adalah dengan melihat kondisi orang-orang di bawahnya. Terkadang saat kita berkendara, kita melihat seorang yang duduk di pinggir jalan sambil menunggu orang-orang yang menawar dagangan mereka. Kita lihat kondisi mereka di terik panas atau terkantuk-kantuk di malam hari. Kemudian kita sadar Allah memberikan yang lebih kepada diri kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya harta merupakan kekayaan?" Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta merupakan kemiskinan?" Abu Dzar berkata, "Benar Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, dan kemiskinan yang hakiki adalah kemiskinan hati." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.